Yang menghalangi orang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kata Allah, itu munafik. Kalau dia mengatakan dirinya Islam, tetapi kok menghalangi orang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, orang kembali mentaati Allah dan Rasulnya, dia itu orang munafik. Nah, orang munafik kok sok sholat? Lah, memang orang munafik itu sok sholat, sok khutbah barang. Ya? Apa orang munafik itu? Orang munafik itu orang yang bajunya Islam, iman, tapi hatinya kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dimulai. Ada pertanyaan dari brosur? Sementara pertanyaan yang tertulis belum ada. Saya tahu Masjid Dirar tadi. Coba dibaca ayatnya. Masjid Dirar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haradallaha wa rasulahu min qabl wa la yakhlifunna in aradna illal husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. La takum fihi abada la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Afaman assasa bunyanahu 'ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu 'ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. La yazalu bunyanuhumul ladzi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Janganlah kamu sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, yakni Masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaannya itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka, kecuali bila hati mereka itu telah hancur, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini orang munafik, orang membangun masjid. Nabi mengatakan, membana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, Allah akan bangunkan rumah baginya di surga. Tapi yang dimaksud hadis itu tentu orang yang mendirikan masjid ussisa ala taqwa, yang didasari karena takwa kepada Allah. Kalau mendirikan masjid tujuannya untuk memecah belah umat Islam, tujuannya untuk membendung kegiatan sunnah, tujuannya untuk mensuburkan bid'ah yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Rasulnya, tentu tidak yang dimaksud oleh Nabi. Orang munafik pun mendirikan masjid. Kita makin yakin, makin paham bahwa orang munafik di dalam menghalangi orang untuk mengikuti Quran dan Sunnah,
untuk mengikuti ajaran Islam yang sebenarnya, untuk menghalangi manusia supaya tidak mau kembali kepada Al-Quran, itu berbagai cara. Coba dibaca ayat 61 surat An-Nisa. Bentuk, kalau ini dalam surat ini tadi, surat Taubat ini, dengan cara mendirikan masjid untuk menghalangi manusia, untuk merusak kebersamaan, untuk memecah belah umat Islam. Memang dijelaskan dalam surat An-Nisa 61 itu, yasudduna angka sududa. Coba dibaca ayatnya biar jelas. Wa'aital munafiqina yasudduna angka sududa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul, niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Ya kan? Jadi kalau ada orang memanggil-manggil, padahal Allah mengatakan, wa man ahsanu qawlan mimman ta'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada ucapan yang lebih baik daripada mengajak orang, menyeru manusia kepada Allah, untuk tunduk patuh kepada Allah, untuk mengerjakan amal-amal soleh. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Tetapi orang munafik, kalau ada orang memanggil-manggil untuk kepada Allah, tunduk kepada Allah, tunduk kepada Rasulullah, ya, bangkit orang munafik itu, menghalangi manusia dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara, jangan mau mengikuti panggilan tadi, supaya manusia tidak mau mengikuti seruan untuk tunduk patuh kepada Allah. Maka kalau saudara dengar di mana-mana, kalau ada orang yang ngaji, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dihalang-halangi, diusir, tidak boleh. Apalagi di suatu masjid, diusir dari masjid itu. Kalau kita kembalikan kepada ayat ini, orang yang menghalang-halangi manusia mendekati kepada penyeru-penyeru kepada Al-Quran dan Sunnah, kata Allah itu orang munafik. Tidak ada orang kafir yang mengusir, ya, orang ngaji kembali kepada Quran dan Sunnah terus diusir oleh orang Hindu, diusir oleh Kristen, diusir oleh orang Katolik, itu nggak ada malah. Dan Allah juga tidak menyebutkan begitu. Yang menghalangi itu orang-orang munafik. Siapa saja itu yang menghalangi orang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kata Allah itu munafik. Kalau dia mengatakan dirinya Islam, tetapi kalau menghalangi orang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, orang kembali mentaati Allah dan Rasulnya, dia itu orang munafik. Nah, orang munafik kok sok sholat? Lah, memang orang munafik itu sok sholat, sok khutbah barang. Ya? Apa orang munafik itu? Orang munafik itu orang yang bajunya Islam, iman, tapi hatinya kafir. Maka wa idza ra'au apa? Wa idza qila lahum, bukan begitu. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Itu cirinya antara lain. Yura'unan nas wala yadhkuruna Allah illa qalila. Sedikit sekali. Ada juga setelah Al-Quran, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum
bimu'minin. Ada orang yang mengatakan iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, tapi sebetulnya dia kafir. Wa ma hum bimu'minin. Mereka itu sebetulnya tidak beriman, artinya kan kafir. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau ketemu orang yang beriman, dia ya sholat, dia ya puasa, teman-temannya ngaji ya ikut ngaji, ya. Itu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, dilakukan juga oleh orang-orang munafik. Supaya dia tidak ketahuan kalau hatinya itu sebetulnya dia kafir. Maka apapun yang dilakukan oleh orang yang beriman, dia lakukan. Sehingga orang-orang yang beriman tidak mengerti kalau dia itu orang munafik. Tapi kalau nanti mereka kumpul dengan setan-setan, orang-orang jahat, mereka mengatakan, inna ma'akum. Saya itu sama dengan kamu. Saya beserta kamu. Saya beserta kamu. Nah, jadi kalau ketemu orang yang beriman, berkumpul dengan orang iman, tampaknya seperti orang iman. Kalau ketemu orang-orang jahat, setan-setan, mereka jadi setan. Nah, malah mengakui terus terang, inna ma'akum. Saya bersama kamu. Ini orang munafik. Maka jangan heran kalau orang munafik sok sholat, sok puasa, ya. Malah memberi nasihat juga. Tapi orang munafik itu. Mendirikan masjid, ya. Jadi orang munafik mendirikan masjid. Kalau ditegur, ya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, apa jawabnya? Qalu innama nahnu muslihun. Seperti kita, ayat ini juga begitu kan? Sehingga dia mengatakan dalam sumpahnya, di dalam apa itu? Ayat ini tadi, dia mengatakan tidak ada sama sekali niat bagi dirinya kecuali untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Sini kan diterangkan toh. Nah, in aradna illal husna. Saya mendirikan masjid itu betul-betul tidak ada maksud lain kecuali untuk kebaikan. Ya. Kecuali untuk kebaikan. Maka Allah katakan, wallahu yashhadu annahum lakadzibun. Allah mengetahui bahwa persaksian mereka atau sumpah mereka itu bohong. Jadi dia membuat masjid tidak ada maksud lain kecuali untuk kebaikan. Tetapi Nabi kan tidak tahu. Maka ketika Nabi akan berangkat perang Tabuk, kebetulan masjid itu sudah jadi. Ada utusan munafik datang kepada Nabi. Nek cara kita sekarang ya untuk menggunting pita lah itu kan ya, untuk peresmian masjid itulah. Nabi untuk peresmian sebagai jadinya masjid itu diawali dengan mengharapkan Nabi supaya sholat di masjid itu sebagai tanda direstui oleh Nabi. Maka Nabi mau menjalani sholat di situ. Karena saat itu Nabi sudah siap-siap akan berangkat perang Tabuk, jarak tempuhnya sangat jauh. Nabi berjanji, ya ini kami sudah siap-siap nafar pergi jauh perang ya. Insya Allah nanti sepulang dari sana saya akan laksanakan sholat di masjid itu bersama kamu. Itu Nabi kan tidak tahu bahwa masjid itu didirikan untuk merusak umat Islam, itu nggak tahu. Maka Nabi menyanggupi untuk sholat di masjid itu, tapi nanti sepulang dari perang. Nah, setelah betul pulang dari peperangan, sebelum sampai Nabi masuk Madinah, belum sampai rumah, singkatnya gitu, turunkan ayat ini yang menerangkan bahwa orang-orang munafik itu mendirikan masjid. Tujuan masjid itu untuk membuat kemadharatan bagi umat Islam dan memecah belah kebersamaan umat Islam. Umat Islam yang utuh, yang baik, supaya kacau.
Dan masjid itu didirikan di Masjid Quba yang pertama kali didirikan oleh Nabi. Dan masjid itu lebih baik daripada Masjid Quba. Maka ketika itu sebagian umat Islam juga ada yang ikut sholat di masjid itu juga sebelum ada larangan itu. Dan setelah di situ masuk di masjid, sholat di situ, diberikan ceramah. Kalau sekarang ya pengajian gitu. Isi pengajiannya ngelek-elek Nabi. Isi pengajiannya ngelek-elek Nabi yang menjelekkan, merendahkan, menunjukkan tidak keadilan dan sebagainya. Pokoknya merendahkan Nabi. Nah, orang yang imannya masih lemah, bingung bagaimana yang sebenarnya itu. Apalagi orang yang hatinya ada penyakit, ya, penyakit ragu untuk menjadi orang Islam itu masih setengah-setengah. Ya, tahu-tahu mendengar keterangan orang yang menerangkan di situ, orang-orang yang dipandang. Kalau sekarang ya ulama-ulama, tokoh-tokoh masyarakat, apalagi disebutnya kiai, ya dah. Nah, dipandang tokoh masyarakat di situ. Kemudian menjelaskan dan menunjukkan seolah-olah koreksi kepada Nabi. Padahal Nabi itu manusia yang tidak punya salah. Manusia yang bersih dari dosa. Maksum, terjaga dari dosa. Tapi orang munafik ada saja mencari-carinya. Nah, maka itulah Allah yang mengutus nabinya, yang menjadikan Muhammad sebagai utusannya, mengetahui rekayasa orang munafik untuk memecah belah kebersamaan umat Islam itu. Maka diturunkan ayat ini. Sampai dengan tendas Allah katakan la taqum fihi abadan. Jangan kamu berdiri sholat di masjid itu selama-lamanya. Jangan berdiri di masjid itu sholat selama-lamanya. Jangan. La masjidun usisa ala taqwa min awali yaumin ahaqqu an taquma fih. Kamu berdiri sholat di masjid yang didirikan dengan dasar takwa sejak permulaannya, artinya sejak membangunnya itu memang didasari takwa Allah, itu lebih baik. Lebih baik. Maka orang munafik ini untuk merusak umat Islam di dalam surat An-Nisa ayat 61 tadi dikatakan oleh Allah, ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Kamu lihat orang munafik akan berusaha sekuat tenaga, berbagai macam cara untuk menghalang-halangi manusia supaya tidak mau datang, tidak mau mengikuti seruan kembali kepada Allah, untuk mengikuti tunduk patuh kepada Allah, untuk mengikuti taat kepada ajaran Rasulullah. Dihalangi dengan bermacam-macam cara. Itu agama baru, itu agama merusak nenek moyang, itu agama merusak agama kita, itu memecah belah kesatuan dan persatuan, itu memutuskan silaturahim, itu merusak kekeluargaan, macam-macam itu. Itu tidak umum kan gitu kan? Nah, itu orang-orang munafik. Kalau orang kafir misalnya nih mau ngaji, mau sholat, yang mencegah, yang melarang itu orang kafir, oh tentu mudah dihadapi orang kafir. Urusan apa kamu nyegah saya sholat? Ini urusan apa kamu nyegah saya ngaji? Urusan apa? Atau mudah dikatakan, oh jangan kamu ngaji di sana, ngaji sana. Lalu kamu kafir, gitu aja kan? Kamu kafir tentu gak senang dengan pengajian. Itu kalau orang kafir. Tapi yang ngomong itu orang yang pinter dalil. Ya, hum qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Ya, satu kaum berbicara dengan lisan kita. Dengan lisan kita umat Islam maksudnya ya dengan Quran, dengan hadis. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Dia hum qaumun min jildatina, dia satu kaum dari daging kulit kita sendiri sama muslim. Dan dia berbicara dengan lisan kita, dengan Quran dan Sunnah, dengan Quran dan hadis bicaranya. Tapi kalau kamu turuti itu, melempar kamu ke jahanam. Oleh karena itu, belajarlah Islam itu dari sumbernya.
Dari sumbernya. Sumber Islam itu bukan dari manusia. Sumbernya Islam itu dari Quran dan Sunnah. Ngaji kepada siapapun silakan. Boleh kepada siapa saja boleh. Wong Nabi mengatakan walaupun kepada budak yang hidungnya rumpung. Ya, budak yang hidungnya rumpung. Kalau yang disuarakan untuk Quran dan Sunnah wajib ditaati. Sekalipun raja yang bermahkota emas, ya, kalau bicaranya itu keluar dari Quran dan Sunnah, la sama wala ta'ata. Maka ngaji tidak harus di MTA. Ngaji di mana aja silahkan. Tapi ada orang-orang munafik, jangan ngaji di sana, jangan ngaji di sana, jangan ngaji di sana. Nah, ngaji di sini saja. Nah, misalnya ngaji di sini, ya, berapa waktu ngaji terus tidak bisa istiqomah. Akhirnya tidak ngaji di sana, tidak ngaji di sini, akhirnya jadi orang keliaran kesana kemari. Bingung. Jangan saudara salah memahami. Seolah-olah kalau ngaji MTA itu tidak boleh ngaji di mana-mana. Tapi tanya pada hatimu yang bening. Hati nurani yang paling dalam. Apa tujuannya? Apa maksudnya? Dan cara dengan hati yang bening juga. Apa maksudnya? Kalau ada orang menghalang-halangi orang mau ngaji ke sana masih kok tidak boleh. Kok dikatakan begini, dikatakan begitu. Apa tujuannya? Coba lihat. Jangan melihat dohir fisiknya. Orang munafik ini membuat masjid lebih baik daripada masjid Kuba. Tapi Allah perintahkan jangan sholat di situ selama-lamanya. Oleh karena itu oleh Nabi utus beberapa sahabat datang ke masjid itu, bakar masjid itu, punahkan, musnahkan, diratakan dengan tanah. Karena itu masjid bukan didirikan untuk bertakwa kepada Allah, tapi untuk merusak kebersamaan umat Islam. Maka seharusnya bagi orang Islam itu tidak perlu ya saling mengelek ya. Apa elek-elekan itu? Ya, jelek menjelekan, olok-olokan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Coba dibaca surat Al-Hujurat itu. Tidak perlu. Surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Ingat, ini ayat ini didengarkan, diperhatikan. Boleh jadi yang mengolok-olok itu ya lebih jelek daripada yang diolok-olok. Yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Maka jangan sampai satu sama lain saling olok-mengolok. Terus? Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya. Tadi baru menyebut satu kaum, terus menyebut khusus wanita. Mengapa satu kaum kok terus menyebut khusus wanita? Kalau kaum itu sudah umum kan? Satu kaum, umum itu mestinya isinya ya wanita, pria, kaum. Satu kelompok, satu ya golongan. Masih dikuatkan lagi, jangan wanita mengolok-olok wanita yang lain. Rupanya wanita zaman Nabi itu suka ngolok-olok wanita lain. Suka ngerasani, suka menggunjing, suka menjelekan wanita-wanita lain. Rupanya begitu zaman Nabi. Sekarang rupanya juga tidak jauh berbeda. Sama aja kan?
Bongsor rasan-rasan itu mesti wanita. Ayatnya langsung. Ya. Sampai Nabi juga mengatakan la tadkhulul jannata qattatun. Tidak bisa masuk surga wanita-wanita yang suka menggunjing, suka mengadu domba, suka rasan-rasan. Nah kalau laki-laki apa bisa masuk surga yang suka ngolok-olok, suka menggunjing? Wong itu tadi kan wanita, berarti laki-laki boleh rasan-rasan apa begitu? Kalau rasan-rasan itu zaman Rasulullah itu pekerjaan wanita. Jadi laki-laki gak sempat untuk rasan-rasan itu. Kalau sekarang wanita dan laki-laki ya rasan-rasan sama berarti. Laki-laki pengangguran, tidak ada pekerjaan, isinya gerombol-gerombol ngerasani temannya, ngerasani salah-salah, ngerasani istrinya, ngerasani orang tuanya, ngerasani gurunya, udah, ini kurang pekerjaan kan. Maka itu kembali kepada ayat 61 surat An-Nisa tadi. Orang munafik itu orang yang sangat jahat. Jahatnya di mana? Allah mengatakan waman ahsanu qaulan. Ya. Siapa orang yang paling baik perkataannya? Mimman ta'a ilallah. Siapa orang yang perkataannya paling baik daripada orang yang menyeru, mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Berarti ajaan, ucapan yang paling baik, ya, perkataan yang paling baik itu mengajak orang taat kepada Allah. Tetapi orang munafik, setiap ada orang memanggil, menyeru untuk taat kepada Allah, bangkit orang munafik itu untuk menghalang-halangi manusia supaya tidak mau diajak mendekat atau tidak diajak untuk taat kepada Allah tadi. Ra'aital munafiqina yasudduna angka sududa. Dan kamu lihat orang-orang munafik berbuat sekuat tenaga, berbagai macam cara untuk menghalang-halangi manusia supaya tidak mendekati penyeru-penyeru kepada taat pada Allah tadi. Maka berarti kan orang paling jahat kan? Menentang Allah. Kalau Allah menyerukan kepada manusia supaya mengajak kepada Allah, itu orang yang paling baik. Orang munafik menghalang-halangi orang supaya tidak mendekat kepada Allah. Berbagai cara. Dengan kedok bermacam-macam. Sampai Nabi aja dikatakan tidak adil. Sampai Nabi ketika selesai perang Tabuk tadi, dalam pulang peperangan, orang munafik masih ngomong cara memecah belah itu. Nanti kalau kita sudah sampai di Madinah, kata munafik tadi, di tengah-tengah rombongan tentara pulang dari perang itu, kalau kita nanti sampai di Madinah, orang-orang yang kuat itu akan menindas orang-orang yang lemah ini. Orang yang lemahnya akan diusir oleh orang-orang yang kuat. Itu munafik. Sehingga orang yang lemah berpikir, oh kalau begitu kita perang itu hanya sekedar belani wong suke-suke wae. Nanti kalau kita sudah sampai di Madinah, kita akan diusir, akan ditindas. Nah, ini pecah belah kan? Artinya apa? Supaya antara si kaya dan yang miskin, si kuat dengan si lemah tadi timbul tidak ada kebersamaan, timbul permusuhan, timbul perpecahan ke dalam. Itu usaha munafik. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, sudah terkenal itu dalam sejarah. Dia punya anak namanya juga Abdullah. Maka ketika berita ini sampai kepada Nabi, Abdullah putranya munafik tadi ditanya, kamu dengar cerita bapakmu? Dengar ya Rasulullah. Nah, dengar. Maka dia mendahului itu. Pulang. Dia berdiri di muka pintu rumah bapaknya. Ya, yang ngomong tadi, dia dengan menghunus pedang. Setelah bapaknya sampai di rumah, mau masuk rumah, dihunuskan pedang. Tidak boleh kamu masuk rumah ini sebelum izin Rasulullah.
Kalau kamu belum masuk, belum minta izin masuk, tak penggal lehermu. Itu anak kepada bapak itu. Loh, bapaknya loh, ini rumah saya. Tahu ini rumah saya. Tapi harus minta izin dulu pada Nabi. Nabi mengizinkan kamu masuk, tak persilakan masuk. Tidak, tak penggal lehermu. Itu. Maka orang yang beriman tuh tidak peduli kalau sudah berpihak kepada Allah, sekalipun itu bapaknya, dia menjadi musuh Allah, merusak kebersamaan, merusak jamaah, merusak ketaatan, ya, tidak peduli. Akhirnya ada temannya Abdullah bin Ubay tadi, ya Abdullah, sabarlah, ini bapakmu sendiri, sabar, biarkan masuk, toh ini kan ya apa salahnya dimaafkan. Ada pendekatan maksudnya. Abdullah tetap tidak boleh, nekat potong lehermu. Akhirnya terpaksa dia minta izin pada Nabi. Ya Rasulullah, ya, saya tidak boleh masuk rumah saya sendiri sebelum minta izin kau. Siapa yang melarang? Abdullah, anak saya sendiri. Ya sudahlah, masuklah, katakan sudah saya izinkan. Kembali. Sudah diizinkan, boleh masuk. Apa maksudnya? Jadi orang ini karena meremehkan ajaran Nabi, menjelekkan Nabi, merusak apa yang diatur oleh Nabi, biar datang minta kepada Nabi, minta maaf kepada Nabi, baru dibolehkan masuk. Itu sikap. Maka dibaca surat Taubah 24 itu. Surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun yaqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu taradawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Itu kan? Nabi pun disuruh menyatakan, kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Nabi. Bukan kok malah jekali, gembosi apa yang digariskan oleh Nabi, orang-orang munafik tadi. Maka Nabi disuruh nyatakan. Kalau kamu betul-betul orang-orang yang beriman, ya, kamu boleh mencintai ayahmu, mencintai bapakmu, mencintai ke ibumu, keluargamu, istrimu, dan sebagainya. Tapi jangan melebihi cintamu kepada Allah, Rasul, dan jihad fisabilillah. Barang siapa mencintai Allah, Rasul, dan jihad fisabilillah, ya, dikalahkan dengan cinta-cintanya yang lain, termasuk orang fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberikan petunjuk pada orang-orang fasik. Maka dalam surat Al-Mujadalah sekali dibaca, ayat 22 itu terakhir, ya, itu lebih tegas lagi, sekalipun itu bapak-bapakmu. Surat Al-Mujadalah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum wa abna'ahum wa ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari kiamat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak
atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Ya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang teruntung. Ya. Ulaika hizbullah. Golongan Allah itu tidak pernah kompromi, tidak pernah menaruh kasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah. Sekalipun yang memusuhi Allah itu bapaknya sendiri. Jadi disebutkan oleh ayat tadi, orang-orang yang ada hubungan kerabat dekat. Ayah, anak, istri, keluarga, dan mereka hubungan dekat dalam kekeluargaan. Kalau dia sudah memusuhi Allah dan Rasulnya, pasti tidak ada rasa kasih sayang. Tercabut. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallah wa rasulahu walau kanu abahum. Jadi kalau kamu iman kepada Allah, ya, kok bisa berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah? Ya tidak ada iman kamu. Tapi kalau orang yang memusuhi Allah, kamu udah iman, mesti tercabut rasa kasih sayangmu. Sekalipun orang itu bapakmu. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul tadi, ya, munafik, merusak kebersamaan, mengkhianati Nabi, anaknya pasang pedang dengan mau dipenggal di lehernya. Atau istri-istrimu, sekalipun istrimu yang kamu cintai, kok memusuhi Allah, menentang perintah Allah, menghina Rasulullah, tercabut rasa kasih sayang. Atau suami, kalau kamu wanita-wanita yang beriman, suamimu menentang Allah dan Rasulnya, memusuhi Allah dan Rasulnya, mesti tercabut rasa kasih sayangnya. Dia lebih bersatu dengan, menyatu dengan tuntunan Allah dan Rasul daripada dengan suami yang kurang ajar terhadap Allah dan Rasulnya. Ini sikap. Maka orang yang beriman itu mesti berbeda dengan orang yang tidak beriman. Sikapnya beda, pandangan hidupnya berbeda. Memang semuanya berbeda. Walaupun pada umumnya tidak seperti itu, karena umumnya manusia itu tersesat dari jalan Allah. Maka Allah peringatkan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu hanya ikut-ikutan umumnya manusia di muka bumi ini, kamu tersesat dari jalan Allah. Umumnya di sini begini, kegiatannya begini, kamu ikut umumnya, tersesat dari jalan Allah. Nah kalau tidak ikut pada umumnya, dianggap kamu orang asing. Tapi Nabi kita mengatakan, Fatu balil ghuraba, bahagialah bagi orang yang asing itu. Siapa orang asing itu? Alladzina yuhyuna ma'amatan nas min sunnati. Itu orang yang menghidup-hidup sunnahku ketika sunnahku dimatikan orang, ditinggalkan orang. Alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Alladzina yasluhuna inda fasadin nas. Orang yang berbuat kebaikan di tengah-tengah rusaknya umat manusia. Zamannya zaman rusak. Zaman penipuan, zaman kebohongan, zaman tidak jujur, zaman korupsi, zaman pergaulan bebas, ya, zaman gadis-gadis hamil dan sebagainya. Lalu kok ada orang tidak mau menipu, tidak mau bohong, tidak mau korupsi, tidak mau bergaulan bebas, itu orang asing. Orang asing, tapi kata Nabi itu orang yang bahagia. Biar dikatakan orang asing kalau di dalam hal itu harus kami pertahankan. Dan orang-orang munafik tidak suka yang begini nih. Kalau diajak pegang teguh kepada taat pada Allah, taat pada Rasul, dia pasti akan menjadi penghalang. Nah, maka dari itu tidak semua orang bikin masjid itu mesti dibuatkan rumah di surga. Tinggal masjid itu akan kamu gunakan untuk apa? Akan kamu gunakan untuk menghidup-hidupkan Quran Sunnah, atau untuk menghidup-hidupkan bid'ah dan khurafat.
Kalau masjid hanya digunakan untuk bid'ah dan khurafat, saudara membantu itu berarti ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Membantu dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Boleh membantu itu ya kalau ta'awanu 'alal birri wat taqwa, membantu dalam berbuat kebaikan dan berbuat takwa kepada Allah. Maka masjid yang didirikan usisa 'ala taqwa itu pantas dibantu, didirikan, ditegakkan. Ada satu masjid, tidak dekat masjid itu. Di masjid itu diatur menurut Quran dan Sunnah. Tidak mau situ, dah dirikan masjid sendiri untuk tandingan. Misalnya 100 meter, jangan bantu di situ. Makin banyak masjid bukan malah makin baik, ya. Karena kalau orang hanya membangun terus tidak diopeni, tidak pelihara, tanggung jawab di hadapan Allah nanti. Satu kampung, satu RT mana, masjidnya 15. Tiap 100 meter ada masjid, 100 meter ada masjid. Tetapi setiap harinya kosong. Tidak ada yang menghuni. Masa akan dibuatkan rumah di surga? Mubazir kan itu. Mubazir. Ya, daripada tiap buat saja satu masjid yang bagus, yang besar, yang indah, satu RT misalnya berapa? Ya sudah, jadi di situ tempat kumpul orang-orang Islam di situ, salat berjamaah 5 waktu. Jangan tiap 10 meter atau 100 meter ada masjid, 100 meter ada masjid. Kamu lihat jumlah masjidnya banyak satu RT, kamu anggap orang Islam semua di situ ya. Kamu anggap. Ternyata kamu lihat dia mati 5 waktu, coba kamu tunggu yang salat berapa? Kalau duhur mung imam tok ndak ada makmum. Kalau subuh ya paling 3-4. Nanti sing rada akeh iki nek poso. Subuh itu poso rada banyak. Itu kira-kira apa juga akan dibuatkan rumah di surga? Apa tidak termasuk mubadir itu? Kenapa tidak dijadikan satu aja yang baik, yang bagus, memuat sehingga silaturahim orang satu RT itu sehingga setiap sehari ketemu 5 kali berkumpul di situ. Sudah masing-masing ada masjid, tidak pernah ketemu itu nanti. Apalagi kalau niat mendirikannya seperti Masjid Dirar tadi. Maka oleh Rasulullah suruh hancurkan, diratakan dengan tanah. Atas perintah Allah, kamu jangan sholat di situ selama-lamanya. Ya supaya tidak sholat selama-lamanya umat Islam kan. Ya, kalau dia dihancurkan nanti tidak bagi orang pendatang kemudian yang tidak ngerti masuk di situ sholat. Nah, supaya tidak sholat selama-lamanya maka dihancurkan oleh Nabi. Maka inilah dengan ayat ini supaya kita waspada. Orang munafik itu dikatakan oleh Allah tadi berbagai macam cara untuk menghalangi orang supaya tidak kembali, supaya tidak taat kepada Allah itu berbagai cara. Ada dengan cara membuat masjid, ada dengan cara membuat kelompok, ada dengan cara membuat pengajian, tapi isinya hanya ngelek-elek pengajian yang lain, ngelek-elek umat Islam yang lain, seolah-olah dirinya merasa paling benar. Sedang Allah sendiri sudah mengatakan, jangan kamu memperolok-olok satu golongan dengan golongan lain. Bisa jadi yang diolok-olok itu yang lebih baik. Maka titikane wong elek wi anggere gawene seneng elek-elek wong, ya kuwi wong elek. Jangan yang dielek-elek malah yang dianggap elek, yang elek-elek itu. Suka menyebar jeleknya orang lain, itu orang jelek, bukan orang baik dia. Lah kok begitu? Ya coba dibaca surat Nur ayat 15. Surat An-Nur ayat 15. Istalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmu wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Atau ayat sebelumnya. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ayat 11. Innal ladzina ja'u bil ifki 'usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum
Likulli imri'in minhum maktasaba minal ism walladzi tawalla kibrahu minhum walahu azabun azim. Laula id sami'tumuhu dzannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada fa idz lam ya'tu bi syuhada'i fa ulaika 'indallahi humul kadzibun. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirati lamassakum fima afattum fihi 'adzabun 'adzim. Terus ya, satu lagi. Istalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi 'ilmu wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'adzim. Kata ayat lagi. Walaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun 'adzim. Yes. Ya'idukumullahu an ta'udu limislihi abadan in kuntum mu'minin. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukmin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri? Dan mengapa tidak berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Ya. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta. Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. Ingatlah, di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja, padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Dan mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu, sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini. Maha suci Engkau, ya Tuhan kami, ini adalah dusta yang besar. Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya jika kamu orang-orang yang beriman. Ya. Nah, itu orang yang suka menyebar berita buruk. Berita buruk. Allah menjelaskan itu. Orang, maka tadi saya katakan titiane wong elek iki gaene nyebarke berita elek. Berita jelek disebar-sebarkan. Maka ayat tadi, mengapa kamu tidak mengatakan tidak prasangka baik kepada dirimu sendiri dan tidak mengatakan ini adalah berita bohong? Artinya, kalau ada orang menjelek-jelekan orang Islam yang lain, yang mendengar itu mestinya mengatakan tidak mungkin saudara saya kok begitu. Itu prasangka baik pada dirinya sendiri, maksudnya diri sendiri itu dirinya orang Islam sendiri. Karena al-muslim itu akhul muslim, al-muslimu lil muslimi itu kal jasadil wahid. Jadi kalau kamu ngelek-elek wong Islam liya, padha karo ngelek-elek aku ya wong Islam. Ya, maka kalau ada orang Islam diberitakan tentang kejelekannya, mestinya kamu prasangka baik pada dirinya. Tidak mungkin berbuat seperti itu. Malah mesti mengatakan, mengapa kamu tidak mengatakan itu berita bohong, itu jangan dipercaya? Kok tidak begitu? Malah kamu hanya menerima berita jelek tadi dari mulut ke mulut, terus kamu sampaikan dengan mulutmu juga. Menyampaikan berita itu enteng kaya ora apa-apa, padahal di sisi Allah itu perkara yang berat. Disuka menyebarkan jeleknya orang lain, itu di sisi Allah itu urusan yang berat. Padahal kita menyebarkan dengan mulut kita itu enteng aja. Walaupun tidak mengerti. Wong tadi hanya dengar dari mulut ke mulut, tidak ngerti permasalahannya.
Maka kalau saya tadi menjelaskan orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik yang suka menghalangi orang memanggil ke jalan Allah untuk taat kepada Allah, taat pada Rasulullah, kok ada orang menghalang-halangi. Ini orang munafik. Nah, siapa orang munafik? Saya tidak mendoakan siapa saja yang berbuat semacam itu, kata Allah itu munafik. Maka tidak perlu kita menyebut orang. Kalau kita menyebut, oh si fulan itu munafik, oh tidak boleh. Karena ayat ini menerangkan siapa saja orangnya. Kalau ada orang mengajak orang untuk taat kepada Allah, taat pada Rasulullah, lalu malah dihalang-halangi dengan berbagai cara, menyebar fitnah, apalagi sampai mendirikan masjid untuk memecah belah itu orang-orang munafik sekalipun mendirikan masjid. Nah, maka itu koreksi pada diri kita. Ada enggak sifat kita semacam itu? Saya tidak suka orang kembali pada Allah, tidak suka orang ngaji Quran, tidak suka ngaji sunnah Rasulullah, tidak suka untuk meninggalkan adat kebiasaan jahiliyah untuk kembali pada Quran dan sunnah. Kalau itu ada sifat tidak suka pada diri kita, itu sifat-sifat munafik yang harus dihilangkan. Harus dihilangkan. Jangan sampai malah kita mendengar, ya, orang yang ngaji itu begini, tidak rukun, tidak bermasyarakat, ya, apalagi diisukan tidak mau sholat dengan, ya, kalau tidak sama golongannya, lah itu loh. Terus kita percaya, oh begitu, ngerti pun belum, ketemu belum terpercaya, apalagi itu ikut menyebarkan, oh iya memang betul, memang itu ingkar sunnah, oh, itu kok, nah, ngerti urung wis ngarani ingkar sunnah. Nah, ini kamu menyebarkan itu dengan mulutmu enteng gitu. Padahal indallah azim. Di sisi Allah Nabi perkara yang besar. Maka titiane wong elek iki elek-elek wong wis elek wis aja arep ape. Siapa saja itu. Sebab kalau orang Islam tahu eleknya orang lain tidak mau elek-elek. Menutup karena perintah Nabi, siapa menutup aibnya orang lain, orang Islam yang lain, Allah menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ya, maka kalau tahu aibnya seseorang, tutup, jangan malah disebarluaskan. Nah, terus ke dalam supaya dia tetap jadi orang yang baik, dinasihati, pekerjaanmu yang jelek itu jangan diteruskan, ya, jangan diteruskan. Orang kok malah disebarluaskan, sengaja biar jatuh. Tidak perhatikan Nabi itu, padahal haram hukumnya, menjatuhkan kehormatan orang Muslim itu haram. Melihat aibnya orang Muslim senang, merasa dapat bahan cerita untuk menjatuhkan. Nah, itu sudah bukan orang Muslim lagi, sifat yang dimiliki. Mari diakhiri. Ya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pemirsa semuanya, pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.